Wankawan TV1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir kembali bersama Anda. Di sini ada Bang TB dan saya sendiri, Buyung, dari UI Watch. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Ya, banyak pertanyaan di UI Watch. Kenapa ya Jokowi seperti itu? Ya. Nah, setelah itu juga Prabowo membawa kemana Republik ini? Oke Bang, saya ingin nanya ke Abang nih. Itu Jokowi itu akhir-akhir ini, akhir jabatannya merasa galau yang saya lihat. Bagaimana menurut pendapat Abang nih Bang? Kita bisa lihat dari sisi yang mana lah ya. Di samping mukanya juga nggak jelas, galau, tapi di sisi lain dia melakukan hal-hal kejar tayang istilahnya, nguber waktu untuk menguntungkan dan menunjukkan bahwa dia memang PKI gaya baru. Contoh, Kepres 28 2024 dikeluarkan bulan Februari. Itu yang mengatakan dalam G30S 65 PKI adalah korban, itu jelas. Dia nguber itu. Ini sangat jelas, nggak bisa dibungkiri. Jadi kalau ada orang yang bilang PKI Jokowi itu hormat, hebat, diterima duit berapa? Dua macam. Orang yang dukung Jokowi itu satu bego, maaf, otak didengkul, IQ 78, atau diterima duit, ada cuan, ada kepentingan. Cuman itu, nggak ada pilihan yang lain. Kenapa? Bagaimana orang pembohong dianggap tidak, orang berbohong dianggap nggak apa-apa, bagaimana? Jadi kalau orang yang membanggakan dan beranggap orang pembohong itu tidak apa-apa, buat orang itu atau orang-orang itu berbohong itu bukan kejahatan, berbohong itu tidak masalah. Cuman PKI yang membenarkan itu. Jangankan berbohong, fitnah juga buat dia biasa, putar balik juga biasa. Jadi ya nggak heran saya. Jadi memang di akhir masa jabatan ada galau juga, ini juga, apalagi kalau Gibran tidak bisa tampil diajukan sebagai cawapres karena memang udah nggak wajar lah ya. Kenapa? Saya berani melihat dari mukanya saja, dan dia menghilang berapa tahun sejak SMA kelas 2 dia ke Singapura, itu bebenah mukanya, muka orang itu narkoba itu. Dia ngapain coba? Sekolah apa? Berangkat SMA kelas 2, diam-diam sepi-sepi bertahun-berapa tahun di Singapura, terus ke Australia. Apa sekolahnya? Pulang-pulang setara dengan SMK lah, berangkat kelas 2. Ngapain? Sana dia rehabilitasi. Ya iya, rehab karena dia narkoba, mukanya muka narkoba itu. Jadi udah jelas lah. Jadi kenapa dia begitu? Bapaknya juga tukang bohong, anaknya tukang bohong. Jadi kalau guyonanya berbohong itu menurun, seperti halnya kebodohan itu menurun. IQ jadi 78 rata-rata bangsa ini karena IQ presidennya juga sekitar segitu. Mau diapain? Ini contoh lagi ya, gobloknya dia. Dia berbohong, dia itu dengan bangga IKN jadi ibu kota. Begitu dia tahu nggak akan berhasil, dan saya di satu podcast sudah mengatakan nggak akan benar itu. Orang Minta maaf Bang. minta maaf, ngomong apa? Saya minta maaf kalau ada salah. Kalau ada salah, itu minta maaf basa-basi. Kalau orang minta maaf itu, saya minta maaf atas apa yang saya lakukan, sebutin kesalahannya. Ini enggak, kalau saya ada salah, kalau itu mah minta maaf basa-basi. Bohong dia nggak bilang saya minta maaf karena saya sering kali berbohong, itu sebutin, baru saya respect. Buat dia enggak, kalau saya salah, kalau itu minta maaf basa-basi, kayak orang kondangan ngasih sambutan, terima kasih kehadirannya, kalau kami ada kekurangan mohon, itu minta maaf. Tapi kemarin Bang, itu Habib Rizik CS itu ke pengadilan menuntut salah satunya kebohongannya dia. Oh iya, harus dituntut itu. Harus dituntut Bang ya. Harus, itu nipu. Jadi nipu. Saya yakinnya dia tidak punya ijazah. Yang palsu itu karena dia nggak punya. Tunjukin aslinya. Jadi dia tidak pernah lulus kuliah di UGM. Kalau benar pernah kuliah. Tapi UGM sebagai salah satu universitas terkenal di Indonesia nggak mau nunjukin lah. Iya, emang nggak ada ijazahnya, apa mau ditunjukin?
Kalau ditanya kenapa rektornya kayaknya ayo, ya diancam sama Pratikno itu, ya dia kan dari EGM. Kalau nggak nurut lu nggak kasih proyek lagi, lu nggak ini lagi. Ini masalah proyek kalau. Udahlah, bantuan apa segala macam, paham gua. Jadi kalau Jokowi itu Pratikno di kerangkeng bertanggung jawab, banyak yang akan kena. Banyak nih yang masuk, Bang. Banyak. Itu termasuk si Nadiem, Menteri Agama, yang rusak-rusak itu yang mesti dibenahin habis. Jadi banyak mesti kita kerjain. Oke, Bang, Prabowo itu pernah kemarin saya baca di YouTube, dia ingin hukum itu ditegakkan dan dia akan memberantas korupsi. Yakin nggak, Bang? Sejauh yang saya kenal beliau, dia memang begitu. Saya kalau udah bicara korupsi, saya berani sampai sekarang mengatakan Prabowo tidak ada urusan dengan dia akan berantas habis. Dia dari dulu clean kok, mau gitu-gituan nggak ada tuh. Saya tahu betul dan dia keras, nggak ada secara ada korupsi segala macam. Jadi kita lihat nanti, tapi saya meyakini. Dan Gibran selesai itu, nanti akan ada kejadian peristiwa Jokowi pun akan dikerangkeng karena ada korupsi. Yakin nggak, Bang, kalau Gibran akan selesai? Yakin. Itu harapan kita, Bang. Bukan harapan, itu harus jadi kenyataan. Orang korupsi didiamin. Dari mana? Itu korupsi sekarang kebongkar kan. Anaknya bisa pakai jet ini, ternyata main di nikel, main di ini, di medsos kan kebuka setoran dari sawit apa bagaimana? Mau beli bangun ruta, udahlah, dia maling. Oke, Bang, saya pengen tanya juga, apa pesan Abang buat presiden kita yang akan datang, Bang? Apa harapan Abang? Gampang lah. Harapannya adalah tampillah dengan perilaku yang menggambarkan bagian dari perilaku sehari-hari yang menggambarkan, kalau bahasanya pesantren itu perilaku yang sidik, jujur, adil ini. Kedua, perilaku yang amanah. Kalau sekarang kan bukan, kalau dapat jabatan lebih sibuk dengan hak, tapi amanah, kewajiban dulu, Bang. Sidik, amanah. Ini yang basisnya SQ ditambah istiqomah, konsisten. Ini nggak ada sekolahnya 3 ini, dan Prabowo mestinya punya ini. Kalau Fatona berilmu itu mau bisa belajar, itu urusannya Aik itu mau baca buku, dan Prabowo rajin baca buku, saya tahu. Terus berkomunikasi sama orang itu yang bisa dipelajari, ada sekolah. Tapi yang 3 tadi itu nggak ada sekolahnya, dan itu sangat tergantung pada orang yang mau nggak dia itu urusannya SQ yang 3 tadi. Yang 2 itu urusannya IQ learnable and teachable, SQ learnable but not teachable. Dapat dipelajari tapi tidak dapat diajarkan. Orang bisa ngerti tapi belum tuh dan nempel di kepalanya. Jadi harapan kita yang paling nggak minimal sekali. Kalau Prabowo ini diganyang tuh yang korupsi segala macam, tanggung jawab lah. Banyak menteri yang kena. Apa nih unek-unek Abang nih yang selama ini saya lihat Abang tampil ikut aksi, padahal Abang udah tua loh, Bang. Ya gini, ini bukan soal unek-unek, ini kewajiban, tanggung jawab. Apa yang bisa saya lakukan yang beri manfaat pada masyarakat, bangsa dan negara adalah hanya lewat podcast ini saya beritahukan, ini loh Jokowi ini PKI gaya baru, ini buktinya, ini contohnya, dia tuh nggak jujur, ini itu yang saya beritahukan. Terus saya dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Saya melaksanakan keyakinan dan nilai-nilai hidup saya yang tergambarkan dalam bentuk veritas, kebenaran, probitas, kejujuran, dan justisia, keadilan. UIWAT jadi pegangannya itu. Itu aja pegang. Lalu dapat apa sih? Siapa yang bayarin kita? Nggak ada. Bayarin kita percuma. Iya, kalau kita dibayarin percuma juga. Nggak ada guna. Itu aja sih. Jadi bohongnya Jokowi dipertanggungjawabkan. IKN itu kan begini-gini. Orang kalau bohong, tapi dia orangnya cerdas, IQ-nya tinggi, itu bohongnya lihainya hebat gitu. Kita tahu dia, tapi kita masih wah jago deh ini bohong. Ini udah bego, bohongnya bego. IKN bukan saya, rakyat yang setuju. Dari mana omongan itu? Ngomong. Kalau saya DPR udahlah ya. DPR udah dikudeta, udahlah ya. Jadi Pak Jokowi kan DPR wakil rakyat, Pak. Iya udahlah, udah wakil partai juga wakil. Udah berhentilah. Ngomong begitu-begituan berhentilah. Lihat realita, jangan ngomong
teori, jangan ngomong anak sekolah, itu omong anak sekolah. Ngomong realita kayak apa sekarang. Itu aja. Jadi Jokowi, Jadi DPR itu tidak berfungsi sama sekali, Bang. ya udah, namanya kudeta konstitusional, PKI kan begitu. Risetnya udah bilang, saya udah ngomong kali-kali. Kudeta konstitusional dibuat DPR tidak berkutik, dikendalikan. Kemudian institusi-institusi yang terkait hukum disusupi juga dikendalikan habis. Makanya salah satu mengatakan selamatkan Polri, karena dia yang disusupi duluan, kemudian instansi hukum yang lain disusupi. Hanya Kejaksaan Agung nggak berhasil mereka kendalikan. Itu aja kira-kira. Jadi paham. Nah ingat, nggak lama lagi Jokowi selesai formal sebagai Itu hari loh, jabatannya. Bang, hanya berapa hari lagi? Iya, loh. tungguin aja. Dia akan dikerangkeng. Oke. Apalagi Gibran juga nggak bisa apa-apain. Lu ngeles kemana? Hah? Tunggu waktu. Jadi kalau bikin statement, bukan adili Jokowi, bukan. Kerangkeng. Kok diadilin? Adilin Jokowi. Adilin bisa nggak dikerangkeng? Iyalah, adilin buat apa Langsung diadil? kerangkeng Orang aja. udah jelas. Kerangkeng. Kerangkeng. Oke, Bang. Seumur hidup. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, demikian tadi dari Bang TB. Ya, bukan sedikit sih, udah banyak lah yang beliau bicara. Tapi mungkin kali ini di akhir jabatannya Jokowi, kita berharap bahwa Jokowi itu dikerangkeng, bukan diadilin. Kalau diadilin kan, Berharap, kami menuntut. oh menuntut malahan lebih keras lagi. Iya. Kalau berharap tuh doa gini, Aduh. mudah-mudahan kami menuntut dengan people power. Oke. Jokowi dikerangkeng. Oke, dikritik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. One Kawan TV 1.